Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Maulani dengan NIM 212410103058 dari program studi informatika kelas sistem basis data F. Jadi di video kali ini di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tentang tugas praktikum sistem basis data yang mana di sini merupakan materi join. Jadi untuk query-nya sendiri, di sini kita menggunakan query Northwind yang telah disediakan oleh dosen. Kita disuruh menginstal terlebih dahulu. Setelah itu, di sini disediakan beberapa soal. Untuk soalnya sendiri yang perlu dikerjakan itu yang tidak di bold. Jadi kayak 6, 7, 8, dan seterusnya. Mungkin langsung saja pada soal yang pertama. Jadi untuk soal yang pertama di sini tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya berurut berdasar nama kategorinya. Ini yang pertama, kita langsung saja. Mungkin di sini saya sudah membuat code-nya terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan sedikit. Jadi di sini yang pertama select product name, karena di sini tampilkan nama-nama produk. Lalu harga, di sini select unit price, dan nama kategori yaitu kategori name from products yang dialiaskan PR. Setelah itu join kategoris CS, di sini aliasnya on PR.kategori ID sama dengan CS.kategori ID. Nah, setelah ini dijoinkan, setelah itu diurutkan pakai order by kategori name ASC. Jadi untuk ASC ini dimulai dari yang paling terkecil menuju ke terbesar seperti itu. Mungkin langsung saja kita execute untuk mengetahui hasilnya. Nah, di sini jadi seperti ini. Yang pertama ada B, C, D, dan seterusnya. Nah, di sini kan yang disuruh mengurutkan itu nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Jadi yang diurutkan di sini tuh kategori name-nya. Jadi dimulai dari A, karena A-nya nggak ada, jadi B, sampai ke yang paling besar S, seperti itu. Mungkin untuk soal selanjutnya yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Langsung saja select company name karena disuruh menampilkan nama perusahaan. Setelah itu order ID. Order ID itu merupakan ID transaksi pembeliannya. Setelah itu order date, yaitu tanggal pembeliannya from tabel customer yang dialiaskan menjadi CS. Join orders on CS customer ID sama dengan order ini aliasnya order customer ID. Setelah itu diurutkan pakai order by lagi, order by company name, order date ASC. Jadi kan di sini tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Jadi yang perlu diurutkan itu ada tanggal pembeliannya yang berdasarkan nama perusahaannya. Jadi company name sama order date-nya, lalu pakai fungsi ASC yang mana digunakan untuk mengurutkan dari yang paling kecil menuju ke terbesar. Mungkin kita execute dulu. Nah, ini dia. Jadi A, B, C, dan seterusnya sampai W, dan seterusnya. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Di sini kita select OD.order ID, di sini dialiaskan ya. Order ID-nya itu dialiaskan OD. Setelah itu select order date-nya karena di sini disuruh menampilkan tanggal ordernya. Setelah itu ada product ID
karena di sini disuruh menampilkan ID barang yang dibeli. From tabel order details yang dialiaskan OD. Setelah itu join orders on order ID sama dengan order ID. Mungkin kita execute. Nah, ini hasilnya. Jadi yang pertama ada tabel order ID, setelah itu ada tabel order date, dan yang terakhir product ID. Ini ada 3 seperti ini. Lanjut ke soal yang B. Soal yang B yang pertama yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Di sini sebentar. Di sini yang pertama select order ID, karena di sini kita disuruh untuk menampilkan ID order, setelah itu tanggal order yaitu order date, nama barang yaitu product name, dan yang terakhir unit price-nya atau harga barangnya. From tabel order details OD. Dan ini kita pakai fungsi join orders on order ID sama dengan order ID. Setelah itu untuk products-nya juga pakai join product ID sama dengan product ID. Mungkin kita execute dulu. Nah, ini merupakan tampilannya setelah di-execute. Jadi sudah ditampilkan ID order, order ID, order date, product name, dan juga total price-nya. Jadi gunanya untuk menyatukan ya untuk join ini. Mungkin lanjut ke soal berikutnya, soal kelima. Tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Yang pertama di sini kita select untuk namanya pegawainya. Untuk nama pegawainya kita bikin 2 nama, yaitu untuk first name-nya, setelah itu last name-nya as nama lengkap. Jadi untuk first name, last name kita aliaskan sebagai nama lengkap. Setelah itu territory description-nya. Jadi untuk territory description-nya itu penjelasan tentang tempat employee tersebut bertugas. From tabel employee territories, kita aliaskan ET, dan kita pakai fungsi join employees on employee ID sama dengan employee ID. Setelah itu untuk territoriesnya juga pakai join territory ID sama dengan territory ID. Mungkin di sini kita langsung execute. Nah, ini hasilnya. Jadi yang pertama itu ada nama lengkap, ini dari first name dan juga last name-nya. Lalu kita pakai spasi di sini, dan territory description-nya di sini. Mungkin yang selanjutnya yang B6, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Yang pertama langsung saja kita select ya, select cs.company name. Jadi di sini company name-nya atau nama perusahaannya itu dialiaskan menjadi CS. Setelah itu kita select order ID karena di sini suruh menampilkan order ID-nya, lalu order date karena disuruh menampilkan tanggal, dan nama pengirimnya atau ship name-nya. Company name as shipper name. Di sini kita select dari tabel orders, kita aliaskan menjadi O, from orders O. Kita pakai fungsi join lagi, join customer CS on customer ID sama dengan customer ID. Untuk shippers-nya juga pakai fungsi join. Langsung kita execute. Nah, ini hasilnya. Ada company name-nya, order ID, order date, dan juga ship name-nya. Dan ada shipper name-nya. Selanjutnya ada soal nomor 7. Soal nomor 7 di sini tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Jadi pada soal ini kita disuruh untuk menampilkan nama suppliernya dan juga kategori name dari produk yang telah disuplai.
Jadi yang pertama langsung saja untuk select company name dialiaskan menjadi S, dan kategori name kita select from tabel products yang dialiaskan menjadi PR. Lalu kita juga pakai fungsi join untuk suppliers dan kategoris. Di sini langsung kita execute. Nah, ini hasil execute-nya. Jadi yang pertama ada tabel company name-nya. Setelah itu yang kedua ada tabel kategori name-nya. Kita lanjut ke C. Untuk soal C yang pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Langsung saja kita select. Untuk selectnya sendiri, yang pertama itu ada select product name karena disuruh untuk menampilkan nama produk. Setelah itu select unit price dan kategori name karena disuruh untuk menampilkan nama kategori dan juga harga produknya. From products yang kita alias menjadi PR. Jadi untuk select ini, select beberapa atribut ini dari tabel products. Kita pakai fungsi join kategoris CS on ini. Kategori ID sama dengan kategori ID, where yang mana untuk kategori name itu beverage ya. Karena di sini tadi disuruh produk yang kategorinya beverage. And unit price-nya itu kurang dari $10. Kita langsung execute. Nah, di sini sudah ada, cuman ada 2 produk, yaitu Guarana Fantastica dan Ron Brow Coaster Beer. Ya, itu. Karena dia itu kategori name-nya itu beverage atau minuman. Setelah itu lanjut ke soal C6. Untuk soal C6, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, lalu order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Nah, jadi yang pertama langsung saja kita select. Untuk selectnya sendiri, kita bisa select company name karena di sini disuruh untuk menampilkan nama perusahaan, customer, dan perlu digarisbawahi di sini tuh customer yang berasal dari USA. Nanti kita pakai fungsi where ya untuk menampilkan customer yang hanya berasal dari USA. Setelah itu kita select order ID karena disuruh untuk menampilkan ID transaksi yang pernah dilakukan, dan yang terakhir select order date atau tanggal transaksi, tanggal pembelian. Kita select from tabel orders yang kita aliaskan menjadi O. Join, kita pakai fungsi join untuk customers yang mana seperti yang tertera pada code saya ini. Setelah itu untuk tadi kita memakai fungsi where, yang mana fungsi where di sini untuk menampilkan nama perusahaan customer yang hanya berasal dari USA. Maka di sini untuk cs.country sama dengan USA, dan order date-nya itu yang dilakukan sebelum tahun 1997. Jadi order date kurang dari 1997, bulan 1, tanggal 1. Nah, karena pada soalnya kita disuruh untuk tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Jadi kita pakai fungsi order by untuk order date-nya, dan kita memakai ASC, fungsi ASC yang mana di sini gunanya itu untuk mengurutkan dari yang paling kecil menuju ke yang terbesar. Mungkin bisa kita execute. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi di sini untuk order date-nya itu udah diurutkan.
mulai dari yang terkecil atau tanggal paling muda sampai tanggal yang tertua, seperti itu. Dan untuk tabelnya sendiri di sini sudah sesuai, yaitu ada company name-nya, ada order ID, dan juga order date-nya. Selanjutnya untuk soal yang nomor 7, di sini kita disuruh untuk tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Jadi yang nomor 7 tadi, di sini kita langsung saja untuk select, yaitu select company name, yang kita aliaskan menjadi CS as customer. Lalu ada order ID, select order ID, order date, dan company name-nya as shipper name. Kita select atribut-atribut tersebut dari tabel orders, yang kita aliaskan menjadi O. Setelah itu kita pakai fungsi join untuk customer, shippers, dan juga employees. Dan yang terakhir di sini kita juga memakai fungsi where, yang mana di sini gunanya untuk menampilkan order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal. Dan untuk menampilkan order yang dilakukan setelah tahun 1997. Jadi di sini 1997 bulan 12 tanggal 31. Nanti kan karena karena tanggal ini sudah di tanggal akhir, jadi nanti yang tampil adalah yang lebih dari tahun 1997 bulan 12 tanggal 31. Mungkin langsung saja kita execute. Nah, ini hasilnya. Jadi yang pertama ada tabel customer, setelah itu ada tabel order ID, ada tabel order date, dan juga shipper name-nya. Untuk ini sendiri, kan tadi kan disuruh untuk menampilkan yang lebih dari tahun 1997. Jadi di sini semua 1998 dan lebih dari tahun 1997. Untuk ini tadi yang company name-nya, jadi untuk company name-nya itu dialiaskan menjadi shipper name atau pengirimnya itu. Mungkin lanjut untuk soal nomor 8, C8, yaitu untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Langsung saja kita gunakan select company name, kategori name, dan juga unit price-nya. Untuk company name dan juga kategori name di sini sudah saya aliaskan ini. Jadi kita select berapa atribut tersebut from table suppliers yang di aliaskan S, lalu kita pakai fungsi join untuk products dan juga kategoris, where di mana untuk unit price-nya itu between atau antara 5-10 dolar. Jadi nanti yang ditampilkan itu hanya produk yang harganya 5-10 dolar, dan di sini kita menggunakan fungsi where dan juga between. Kita execute. Nah, di sini kan sudah tertera harga-harganya tidak ada yang melebihi 10 dolar atau kurang dari 5 dolar. Baik, mungkin untuk soal yang selanjutnya yang D, ini untuk soal D ada 2 soal. Yang pertama, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Jadi disclaimer dulu untuk soal yang ini, di sini saya menggantinya menjadi untuk E1-nya itu menjadi E0, sedangkan untuk E2-nya itu menjadi E1. Select E0 first name dan juga last name-nya, dan employee ID as employee.
Setelah itu ini S dipimpin untuk code yang ini, dan kita ambil ini from table employees yang dialiaskan menjadi EO. Lalu kita juga memakai fungsi join untuk employee sendiri. Dan selanjutnya ada select first name, employee ID reports to from employees. Jadi di sini from employees. Mungkin langsung saja kita execute untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi untuk first name dan juga last name-nya itu sudah tertera menjadi satu untuk employee-nya, untuk para yang dipimpin juga seperti itu. First name dan juga last name-nya sudah menjadi satu. Jadi kayak di join gitu. Selanjutnya adalah soal yang terakhir, yaitu soal D yang nomor 9. Tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi di sini itu kita disuruh untuk menampilkan seluruhnya, yaitu ada bawahannya, pimpinannya, pimpinan yang tidak memiliki bawahan, dan juga bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Langsung saja kita select untuk nama lengkap. Jadi nama lengkap sendiri di sini kita memakai first name dan juga last name-nya. Setelah itu untuk employee ID-nya di sini as employee, dan ini yang kedua ini untuk bawahannya. Yang pertama itu untuk pimpinannya. Yang pertama untuk bawahannya dan yang kedua ini untuk pimpinannya. Jadi E0 itu bawahan dan juga E1 itu pimpinan. S dipimpin. Oh, maaf, ini kebalik. Jadi untuk yang E0 itu pimpinannya, yang E1 itu bawahannya, yang S dipimpin. Kita select from table employees yang kita aliaskan menjadi EO, dan kita pakai full join employees E1 on E1. Employee ID sama dengan E0 reports to. Mungkin langsung saja kita execute. Nah, ini dia. Jadi kan sebelumnya kita disuruh untuk menampilkan pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan juga bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Ini contohnya ini. Jadi dia nanti ada beberapa nilai yang nilainya, beberapa tabel yang nilainya itu 0. Seperti ini. Nah, ini juga seperti ini. Tapi karena kita di sini disuruh untuk tetap menampilkan, jadi kita tetap menampilkannya. Baik, karena untuk soal-soalnya juga sudah selesai. Mungkin dari sini bila ada salahnya dan juga kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.